Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12. Kali ini kita masih akan membahas bagaimana menyajikan suatu data. Minggu lalu sudah kita coba menyajikan suatu data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana menyajikan data tersebut dalam histogram, poligon, dan OGIF. Jadi untuk hari ini kita langsung akan membahas 3 submaterinya. Nah, yang perlu dipahami nanti untuk histogram, poligon, dan OGIF, dia masing-masing memiliki perbedaan, di mana kalau histogram itu berupa batang, kemudian poligon itu berupa garis, dan OGIF nanti juga berupa garis, namun di frekuensinya yang berbeda. Nah, kita bahas yang pertama dulu, histogram. Nah, untuk histogram ini yang perlu diingat adalah dia menggunakan tepi kelas untuk sumbu horizontalnya. Nah, seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini ada contoh nilai 30 sampai 34, 35 sampai 39, masing-masing juga sudah ada frekuensinya. Di mana 30 sampai 34 ini anggaplah frekuensinya 10, kemudian di sini 12, di sini juga 10, kemudian di sini 6, 50 sampai 54 itu 5, dan yang terakhir 7. Jadi sudah ada kelas dan masing-masing frekuensinya. Nah, untuk membuat histogram, yang pertama kita bahas histogram dulu ya. Untuk membuat histogram, itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah tepi kelasnya. Tepi bawah dan tepi atas. Jadi di sini kita ambil tepi-tepinya. Untuk mencari tepi kelas itu didapatkan dari tepi kelas itu ada dua ya, tepi kelas atas atau tepi atas dan tepi bawah. Tepi atas itu didapatkan dari batas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian tepi bawah itu didapatkan dari batas bawah dikurang 0,5. Nah, di sini sudah ada batas-batas kelasnya, di mana batas kelas pertama itu batas bawahnya 30, batas atasnya 34, kemudian kelas 2 sampai dengan kelas terakhir. Kemudian untuk tepi bawah tadi adalah batas bawah dikurang 0,5. Karena batas bawahnya 30, maka tepi bawahnya adalah ya 29,5. Karena 30 dikurang 0,5, 29,5. Untuk yang 34 ditambah 0,5. Berarti 34,5. Di sini 34,5. Selanjutnya 39,5. Kemudian 39,5, 44,5, 44,5, 49,5, 49,5, 54,5, 54,5, 59,5. Jadi untuk yang tepi bawah, itu batas bawah ini dikurangi 0,5. Untuk yang tepi atas, batas atas ini ditambah dengan 0,5. Artinya, tepi atas kelas pertama itu akan sama dengan batas tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua akan sama dengan tepi bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita kurangi, 39,5 dikurang dengan 34,5 itu kan hasilnya 5. 39,5 kurang 34,5 itu sama dengan 5. 5 itu adalah panjang kelas. Dari 30 sampai 34, 1, 2, 3, 4, itu rentangnya 5. Jadi dari 30, 31, 32, 33, 34, ini kan ada 5. Nah, itu akan sama dengan hasil pengurangan dari tepi kelasnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa tuliskan frekuensi jumlahnya.
50 ya. 10 tambah 12, 22, tambah 10, 32, tambah 6, 38, tambah 5, 43, tambah 7, 50. Nah, setelah didapat tepi bawah dan tepi atasnya, jadi untuk histogram itu cukup kita cari tepi bawah dan tepi atasnya saja. Untuk yang lain-lain tidak perlu. Nah, untuk melukisnya, kita buatlah sumbu vertikal dan horizontal. Sudah ada sumbu vertikal dan horizontalnya. Nah, untuk sumbu vertikal dia menyatakan frekuensi. Untuk horizontal dia menyatakan ukurannya. Karena di sini adalah nilai, berarti ini nilai ya. Nah, jadi untuk frekuensi di sumbu vertikal, untuk nilainya di horizontal. Nah, yang kita masukkan ke sumbu horizontal itu adalah tepi-tepi kelasnya ini. Jadi bukan nilai yang kelasnya, tapi tepi-tepinya yang kita masukkan. Nah, kita tuliskan di sini. Mulai dari yang terkecil 29,5, kemudian 34,5, 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, dan yang terakhir 59,5. Nah, ini buatlah titik-titiknya. Titik-titik tepi kelasnya. Setelah itu baru bisa kita buat, di sini buatlah frekuensi 5, 10, 15, 20. Nah, untuk bikin frekuensi ini boleh sesuai kalian mau bikin skala berapa, boleh 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 5, 10, 15, 20, bebas. Yang penting besaran satuannya sama. Dan jaraknya juga sama. Nah, di sini bisa kita buat, sudah ditulis frekuensi, sudah dibuat nilainya, baru bisa kita langsung melukis batang dari histogramnya ya. Untuk 30 sampai 34 kan berarti 29,5 sampai dengan 34,5. Ini dia. 29,5 sampai 34,5. Kita buatlah frekuensinya sampai dengan 10. Nah. Itu ya. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua ada 12. Berarti kira-kira pertengahan dari 10 dan 15. Ya, ini sama seperti bikin diagram batang lah ya. Tidak sulit. Tapi harus rapi, gunakanlah penggaris untuk melukisnya. Nih, 12 di sini ya. Dapat 12 di situ. Kemudian kelas ketiga kembali lagi 10. Ya, itu kelas ketiga. Kemudian kelas keempat itu 6. Berarti lebih sedikit dari yang ketiga. Lebih sedikit dari 5 ya. Karena ini 5 ya, berarti kisaran 6-nya di atas 5 sedikit. Kemudian selanjutnya kelas ke-5 itu frekuensinya 5. Kemudian kelas terakhir frekuensinya 7, berarti lebih sedikit dari yang 6-nya.
di sinilah anggap 7. Angka-angka yang ini tidak perlu dituliskan, itu hanya untuk ukurannya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk batas-batas batangnya ini itu pas di tepi kelasnya. Jadi batas-batas batangnya ini pas di tepi kelas. Kemudian batangnya itu harus dempet ya, tidak boleh terpisah. Lalu banyak batangnya ini menyatakan banyak kelas. Jadi ini boleh diwarnai, boleh diarsir, boleh dibeda-bedakan lah batang-batangnya. Nah, banyak batang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu menyatakan banyak kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, maka ada 6 batang. Kemudian frekuensi ini juga bisa disimbolkan dengan FI, artinya frekuensi kelas ke I itu menyatakan kelas. Dan untuk memperjelas gambar kita buatlah frekuensinya dari masing-masing batangnya ini. Karena yang kelas pertama itu frekuensi 10, tulislah 10 di atasnya. Kemudian kelas kedua itu 12, kemudian kelas 3 juga 10 lagi, kelas keempat ada 6, kelas kelima 5, kelas keenam 7. Nah, inilah yang disebut dengan histogram. Oke ya. Selanjutnya untuk poligon. Nah, untuk poligon yang harus kita ingat adalah kalau di histogram tadi dia tepi kelas ya. Nah, kalau di poligon adalah titik tengah. Nah, titik tengah itu disimbolkan dengan XI. Maka kita tambah lagi kolom satu lagi di tabelnya untuk titik tengah kelas. Titik tengah. Simbolnya adalah XI. Nah, titik tengah itu didapatkan dari mana? Perhatikan di sini. Untuk titik tengah itu didapatkan dari jumlah batas bawah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. Jadi batas bawahnya ini kan 30. Batas atasnya 34. Dijumlahkan adalah 64, dibagi 2 hasilnya adalah 32. Ya, seperti itu. Berarti titik tengahnya adalah 32. Kemudian 35 dengan 39 ini 37, 40 sampai 44 itu 42, 45 sampai 49 itu 47, 50 sampai 54 itu 52, 55 sampai 59 itu 57. Atau kalau mau manual juga bisa 30, 31, 32, 33, 34. Nah, cari angka yang di tengah. Ini kan 32 nih. Ini 2, 2. Tengah-tengahnya adalah 32. Kalau bilangan ganjil nanti hasilnya juga berkoma. Jadi dijumlahkan ya 30 tambah 34 itu 64 bagi 2, 32. Kemudian 35 tambah 39 itu hasilnya 74, 74 bagi 2 itu 37. Begitu seterusnya. Sampai dengan kelas selesai. Nah, setelah selesai dan diperhatikan di sini bahwa titik tengah itu 37 dikurangi 32 adalah 5. 5 juga interval atau panjang kelas dari kelasnya. Setelah didapat titik tengahnya, langsung bisa kita lukis poligonnya. Sama seperti histogram tadi, buat dulu sumbu vertikal dan horizontalnya. Nah, di sini sudah ada sumbu vertikal dan horizontal. Di mana yang vertikal menyatakan frekuensi dan horizontal itu menyatakan nilainya. Cuma nilai yang kita masukkan untuk di sumbu horizontal pada poligon itu adalah titik tengahnya. Jadi bukan lagi tepi kelas. Kalau di histogram tadi untuk titik-titiknya itu tepi kelas, tapi kalau di poligon itu titik tengahnya.
Jadi sudah bisa kita hubungkan ya. Untuk 32 itu frekuensinya 10, kasih saja titiknya di sini. Kemudian 37 itu 12 tadi ya, kasih titiknya. Kemudian 42 tadi kelas ketiga itu juga 10. Kemudian kelas 4 itu 6. Kemudian kelas kelima itu 5. Dan kelas ketujuh itu 7. Itu bergantung frekuensi tadi ya. 10, 12, 10, 6, 5, 7. Supaya tidak salah, boleh kalian hubungkan dengan garis putus-putus seperti ini. Biar ukurannya tidak melenceng. Atau kalian gambarkan di buku berpeta. Kalian buat garis putus-putus seperti ini. Kemudian di sini tulis frekuensinya. Nah, begitu seterusnya. Nanti setelah selesai, baru hubungkan titik-titik tadi dengan garis. Nah, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, inilah yang disebut dengan poligon. Garis yang sudah dihubungkan ini yang disebut dengan poligon. Jadi ingat bedanya antara histogram dan poligon. Kalau histogram itu di sumbu horizontalnya, dia menyajikan tepi kelas. Sementara kalau di poligon dia menyajikan titik tengahnya. Dan kalau gambar yang mau disatukan itu juga bisa. Ini kan ada titik ya. Di tengah-tengah 29 dan 34,5 ini kan ada titik 32, ada 37, ada 42, ada 47, ada 52, dan ada 57. Posisinya di tengah-tengah batangnya. Jadi posisinya ada pas di tengah batang. Nah, ini kalau mau kita gabung histogram dan poligon juga bisa. Kalau mau terpisah juga bisa. Nah, kita ambil saja titik-titik yang di tengah batangnya ini. Lalu kita hubungkan garis. Nah, ini kalau poligon. Tinggal begitu saja. Jadi untuk yang hijau ini adalah poligon. Untuk yang biru ini adalah histogram. Nah, jadi grafiknya ini nanti jadi grafik histogram dan poligon frekuensi. Kalau dia terpisah, gambarnya ya terpisah. Kalau mau digabungkan juga tidak masalah. Kalau memang yang harus kita gambarkan adalah histogram dan poligonnya. Saya. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang OGIF. Kita lanjut yang ketiga, itu OGIF. OGIF. Nah, di OGIF ada lagi. Kalau di histogram tadi titik kelas, di poligon itu titik tengah. Kalau di OGIF itu sumbu vertikalnya yang berubah. Sumbu vertikalnya menyatakan frekuensi kumulatif. Kurang dari tepi atas. Untuk untuk horizontal, dia sama dengan histogram. Yang ditulis adalah tepi kelasnya. Jadi untuk OGIF, untuk menggambarkan OGIF, kita tambah lagi satu tabel terakhir, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Simbolnya FK saja.
FK kurang dari sama dengan TA, tepi atas. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita lihat dari frekuensi awal. Tulis untuk kelas pertama sama dengan frekuensi di kelas pertama, 10. Kemudian yang kelas pertama ini tambahkan dengan kelas selanjutnya. Ada 22, tambah 10 lagi, 32, tambah 6, 38, tambah 5, 43, tambah 7, 50. Sehingga di kelas terakhir, frekuensi kelas terakhir itu akan sama dengan jumlah frekuensinya. Nah, itu saja. Langsung kita lukis ogive-nya. Nah, untuk ogive ya, untuk ogive itu di vertikal atau sumbu yang tegak, itu yang kita gambarkan adalah frekuensi kumulatifnya. Jadi skalanya dari 10 sampai 50 nilainya. Makanya untuk vertikalnya lebih panjang. Kemudian untuk yang horizontal atau yang mendatar itu sama seperti histogram, yang diletakkan adalah tepi-tepi kelasnya. Ya, 29,5, 34,5 dan seterusnya. 5 ini frekuensinya 10. Kenapa dari 34,5? Karena yang kita pakai kan tepi atas. Jadi kita ambil yang 34,5. Ini 10. Berarti yang 29,5 itu biarkan saja dulu. Kemudian selanjutnya 39,5 itu 22. Kemudian 44,5 itu 32. Selanjutnya 49,5 itu 38. Lima 54,5 itu 43. Dan 59,5 terakhir itu 50. Nah, karena 29,5 juga posisinya ada di kelas yang pertama, jadi juga sama-sama 10. Nah, di sini bisa kita lukis garisnya. Garisnya garis melengkung. Nah, ya beginilah ogive. Jadi garisnya kalau bisa dibuat melengkung seperti ini, tidak siku-siku. Nah, ini yang dinamakan dengan ogive. Jadi ogive-nya adalah ogive positif ya. Artinya dia kurang dari tepi bawah. Ukurannya adalah si tepi bawahnya. Dimulai dari 34,5. Oh maaf, bukan tepi bawah, tepi atas 34,5. Frekuensi kumulatifnya dari 34,5 sampai dengan 59,5. Untuk yang 29,5 ya cukup ditambahkan saja di belakang. Tapi kita mulainya dari 34,5. Ya, itu saja ya untuk hari ini. Materi kita menyajikan data dalam histogram, poligon, dan ogive. Ingat, untuk histogram yang digunakan adalah tepi kelas di sumbu mendatarnya. Kemudian sumbu tegaknya itu menyatakan frekuensi. Digambar adalah batang-batangnya. Kemudian di poligon yang di sumbu mendatarnya itu adalah titik tengah. Kemudian untuk vertikalnya juga sama, frekuensi. Dan untuk ogive, untuk mendatarnya sama seperti histogram itu tepi kelas. Dan untuk vertikalnya itu frekuensi kumulatif, bukan frekuensi biasa. Ya, seperti biasa setelah ada materi, ada latihannya supaya materi bisa lebih dipahami dengan baik. Silahkan kalian kerjakan latihan. Jadi untuk 3 gambar ini cukup satu tabel distribusi juga tidak apa-apa. Yang penting keterangan untuk kolom-kolomnya ada. Ya, silakan kalian kerjakan latihan. Latihan atau tugas ke-6 ya. Ya, tugas 6-nya. Oke, untuk tugas 6-nya atau untuk latihan dari materi hari ini, silakan kalian kerjakan tugas ini.
Buatlah histogram, poligon, dan ogive berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Jadi ada nilainya 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, dan 36 sampai 40. Dengan masing-masing frekuensinya adalah 8, 5, 8, 7, 9, 3. Nah, kalian buatlah histogram, poligon, dan ogive berdasarkan data ini. Nah, untuk keterangannya silakan kalian tambah sendiri kolom-kolom pembantunya supaya gambarnya bisa dibuat dengan lebih mudah karena sudah ada keterangan dari masing-masing kolomnya. Silakan ditambah sendiri kolomnya, kolom-kolom apa yang dibutuhkan untuk membuat histogram, poligon, dan ogive tersebut. Oke ya, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.